Pernah nggak sih, kamu lagi scroll media sosial, terus lihat postingan teman yang kelihatannya bahagia banget. Liburan di pantai, ketawa bareng sahabat, atau pamer pencapaian baru. Semuanya terlihat sempurna. Tapi, di balik layar, saat kamera mati dan lampu diredupkan, apa yang sebenarnya mereka rasakan? Atau, jangan-jangan, pertanyaan ini bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Pernahkah kamu memaksakan senyum, padahal hatimu sedang hancur? Jika iya, kamu nggak sendirian. Pertanyaannya, kenapa sih? Begitu banyak dari kita yang memilih untuk pura-pura bahagia. Kita hidup di era yang aneh. Era di mana kebahagiaan seolah menjadi sebuah kompetisi, sebuah standar yang harus dipenuhi. Buka Instagram, TikTok, atau platform lainnya, kita langsung dibombardir dengan parade kebahagiaan. Foto-foto liburan eksotis, video perayaan kelulusan dengan nilai sempurna, pengumuman promosi jabatan di usia muda, atau momen-momen romantis yang bikin iri. Pemandangan ini, secara halus tapi pasti, menanamkan sebuah pesan di benak kita. Untuk dianggap berhasil dan normal, kamu harus bahagia. Kalau kamu nggak bahagia, ada yang salah dengan dirimu. Tekanan inilah yang disebut toxic positivity. Sebuah keyakinan bahwa kita harus selalu mempertahankan pola pikir positif, tidak peduli seberapa buruk situasinya. Akibatnya, kita jadi takut untuk menunjukkan sisi rapuh kita. Saat merasa sedih, kecewa, atau lelah, naluri pertama kita bukanlah mencari bantuan, tapi justru menyembunyikannya rapat-rapat. Kita membangun sebuah fasad, topeng kebahagiaan yang kita pakai setiap hari. Kita unggah foto dengan senyum paling lebar. Padahal 5 menit sebelumnya, kita baru saja menangis. Kita balas chat teman dengan "aku baik-baik aja." Kok padahal sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kita takut dianggap gagal, dianggap lemah, atau dianggap tidak bersyukur. Kita lebih memilih memendam luka daripada mengambil risiko dihakimi oleh dunia yang menuntut kesempurnaan. Alasan kedua, dan ini mungkin yang paling relate bagi banyak orang, adalah rasa takut akan penilaian dan kesendirian. Coba bayangkan, kamu lagi merasa sangat terpuruk, lalu kamu memberanikan diri untuk curhat ke seorang teman. Tapi, alih-alih mendapatkan dukungan, kamu malah mendapat respons seperti, "Ah, gitu aja kok sedih," atau "kamu kurang bersyukur. Lihat tuh orang lain, lebih susah." Sakit kan pengalaman seperti ini? Atau bahkan hanya ketakutan akan hal itu terjadi? Sudah cukup untuk membuat kita bungkam. Kita jadi berpikir, untuk apa jujur kalau akhirnya hanya akan dicap drama, cengeng, atau pencari perhatian? Ketakutan ini menciptakan sebuah siklus yang ironis. Kita merasa sendirian dalam kesedihan kita. Jadi, kita berpura-pura bahagia agar diterima. Tapi, karena semua orang melakukan hal yang sama, kita jadi semakin yakin bahwa hanya kita satu-satunya yang merasa hancur di tengah lautan orang-orang bahagia. Padahal, kenyataannya, di balik setiap senyuman yang kita lihat, mungkin ada cerita perjuangan yang sama beratnya dengan yang kita alami. Kita semua pernah merasa lelah, hampa, dan mempertanyakan segalanya. Hanya saja, tidak semua orang punya keberanian atau ruang yang aman untuk mengakuinya. Kita lebih memilih kesendirian dalam kepura-puran daripada risiko penolakan dalam kejujuran. Secara psikologis, ada penjelasan ilmiah di balik dorongan untuk terlihat bahagia ini. Otak manusia secara alami terprogram untuk mencari penerimaan sosial. Sejak zaman nenek moyang kita, menjadi bagian dari kelompok adalah kunci untuk bertahan hidup. Diterima oleh suku berarti mendapatkan perlindungan, makanan, dan kesempatan untuk berkembang biak. Ditolak atau diasingkan bisa berarti kematian. Meskipun kita tidak lagi hidup di gua, sirkuit otak purba ini masih sangat aktif. Setiap kali kita mendapatkan validasi dari orang lain seperti like di postingan kita, komentar positif, atau bahkan senyuman dari orang asing, otak kita melepaskan dopamin, sebuah neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan penghargaan. Ini adalah hadiah kecil yang membuat kita merasa baik. Media sosial mengeksploitasi mekanisme ini dengan sempurna.
Algoritmanya dirancang untuk menunjukkan kepada kita konten yang paling banyak disukai, menciptakan ilusi bahwa semua orang terus-menerus bahagia dan sukses. Untuk mendapatkan hadiah dopamin itu, kita pun terdorong untuk menampilkan versi diri kita yang paling ideal, yang paling mungkin disukai orang lain. Kita menjadi aktor dalam pertunjukan kita sendiri, mengejar tepuk tangan virtual berupa likes dan followers. Meskipun itu berarti mengorbankan kejujuran tentang perasaan kita yang sesungguhnya. Kita kecanduan validasi eksternal, lupa cara memvalidasi diri sendiri. Lalu, apa solusinya? Apakah kita harus berhenti tersenyum dan terus-menerus menunjukkan kesedihan kita? Tentu tidak. Solusinya jauh lebih sederhana, namun juga jauh lebih mendalam. Menerima bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Hidup itu seperti cuaca. Tidak mungkin selamanya cerah. Ada kalanya mendung, hujan, bahkan badai. Dan itu normal. Merasa sedih, marah, atau kecewa bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu adalah manusia yang punya perasaan. Mengakui dan merasakan emosi-emosi ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan yang sejati. Daripada memaksakan senyum palsu, cobalah untuk jujur pada diri sendiri. Ciptakan ruang untuk merasakan apa yang benar-benar kamu rasakan tanpa menghakimi. Mungkin kamu bisa mulai dengan menulis jurnal, menuangkan semua kekacauan di kepalamu ke atas kertas. Atau, bicaralah dengan 1 atau 2 orang yang benar-benar kamu percaya, yang kamu tahu tidak akan menghakimimu. Ingat, tujuanmu bukan untuk mengeluh, tapi untuk memvalidasi perasaanmu. Kebahagiaan yang dipaksakan itu melelahkan dan rapuh. Namun, ketenangan yang datang dari kejujuran pada diri sendiri adalah fondasi yang kokoh. Pilihlah untuk menjadi tulus, bukan menjadi palsu. Jadi, lain kali kamu merasa lelah, tapi masih mencoba tersenyum di depan semua orang, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ingatkan dirimu sendiri. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu bahagia. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah apa yang dilihat orang lain di layar ponsel mereka. Kebahagiaan sejati adalah kedamaian yang kamu rasakan di dalam hatimu. Saat kamu berani berhenti berpura-pura dan mulai jujur pada dirimu sendiri, itu adalah momen di mana kamu akhirnya bisa pulang ke rumah, ke dalam dirimu yang apa adanya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dengan begitu, kita bisa terus belajar memahami diri bersama. Karena itu juga bagian dari kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.